Selamat berjumpa kembali dalam materi analisis bisnis. Kali ini kita masuk ke materi keempat, yaitu elicitation and collaboration. Kita langsung mulai aja. Jadi untuk knowledge area ini dia menjelaskan tentang tugas-tugas seorang bisnis analis untuk mendapatkan informasi dari stakeholder dan mengkonfirmasi hasil dari informasi yang didapat tersebut. Nah, sebelumnya masih ingat kan kita belajar knowledge area yang apa? Ini termasuk knowledge area yang keberapa teman-teman? Oke. Kalau sebelumnya kita belajar business analysis planning and monitoring, yang mana di dalam knowledge area tersebut terdapat kegiatan perencanaan dan monitoring untuk kebutuhan. Berikutnya setelah itu selesai, seorang bisnis analis mulai mencari informasi untuk proyek yang dijalankan dan mengkolaborasikannya dengan stakeholder. Oke. Elicitation ya, teman-teman bisa cari sendiri di translate ya. Jadi intinya elicitation itu adalah proses untuk menerima informasi dari stakeholder atau sumber-sumber yang lain ya. Kemudian main part to discovering in requirement and design information, dan mungkin hal ini akan melibatkan proses yang akan dilaksanakan bersama stakeholder secara langsung, ngeriset topik-topik yang berkaitan, experimenting, atau simply being handed information, ya hanya memegang suatu informasi. Kemudian yang kedua adalah collaboration. Collaboration adalah kolaborasi, jadi adalah the act of two or more people working together towards a common goal. Ya, intinya adalah pekerjaan ya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan dia bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu dia. Nah, kegiatan elicitation dan collaboration ini bisa direncanakan atau tidak direncanakan ya, atau bisa keduanya. Nah, untuk yang terencana ya ini ya, plan activities itu bisa seperti workshop, eksperimen, atau survei yang bisa terstruktur dan diorganisasikan secara lebih lanjut. Tapi bisa aja berupa kegiatan tidak terplanning, tidak terencana ya. Jadi unplanned activities happen in the moment without notice. Jadi terjadi tanpa notice terlebih dahulu, seperti last minute or just in time collaboration or conversation. Jadi percakapan yang tiba-tiba terbentuk, dan dari percakapan itu muncul informasi yang berharga untuk sebuah project atau requirement gathering ya, itu bisa berarti unplanned elicitation ya. Berikutnya untuk elicitation sama collaboration ini ada beberapa task, ada beberapa tugas. Jadi ada 5 ya teman-teman. Ada prepare for elicitation, conduct elicitation, confirm elicitation result, communicate business analysis information, dan manage stakeholder collaboration. Ya, yang pertama itu mempersiapkan informasi ya, elicit informasi, pemerolehan informasi ya. Kemudian conduct elicitation, jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk memperoleh informasi dari stakeholder atau sumber lain. Kemudian confirm elicitation result, tentunya yang informasi yang kita peroleh atau business analyst peroleh dari elicitation itu pasti banyak ya. Pasti business analyst berupaya untuk melakukan elicitation untuk memperoleh informasi itu sebanyak-banyaknya, selengkap mungkin, tapi tentunya ya tidak semua informasi itu benar atau terkonfirmasi. Nah, pada fase ini segala hasil yang diperoleh dari elicitation proses itu dikonfirmasi kebenarannya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah communicate
business analysis information. Nah, informasi-informasi yang sudah terkonfirmasi dan benar adanya kemudian memang dibutuhkan, kemudian di-communicate ya ke stakeholder terkait. Kemudian yang terakhir, setelah meng-communicate informasi tersebut, hal terakhir yang dilakukan adalah manage stakeholder collaboration. Jadi melakukan kolaborasi atau mengelola kolaborasi dengan stakeholder, gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya ini adalah core concept ya, bacem dari elicitation and collaboration. Kita di sini bisa lihat di bagian change ya. Jadi business analyst akan menggunakan elicitation teknik untuk mengidentifikasi karakteristik dari perubahan, termasuk concern that stakeholder have about the change ya, termasuk concerns dari stakeholder terkait dengan perubahan tersebut. Kemudian pada bacem yang kedua yaitu need. Jadi business analyst akan melakukan elicitation ya, elicit memperoleh informasi, berusaha memperoleh informasi, kemudian mengconfirm dan mengkomunikasikan kebutuhan dan mendukung informasi business analyst ya. Kemudian yang ketiga adalah bacem yang ketiga adalah solution. Apa yang dilakukan business analyst? Jadi lagi elicit, confirm and communicate necessary or desired characteristic of proposed solution. Jadi kalau yang tadi itu kaitannya dengan need, berikutnya adalah dengan solution. Kemudian berikutnya bacem yang keempat adalah stakeholder. Jadi memanage collaboration dengan stakeholder yang berpartisipasi dengan pekerjaan yang dilakukan oleh business analyst. Kemudian value, apa yang dilakukan business analyst? Mengkolaborasikan dengan stakeholder untuk mengassess, menaksir value relatif dari informasi yang disediakan terkait fase elicit gitu ya, yang sudah diperoleh dari elicitation proses. Kemudian yang terakhir, bacem yang terakhir adalah konteks. Jadi ini apply a variety of elicitation techniques to identify business analysis information about the context that may affect the change. Jadi mengaplikasikan berbagai teknik elisitasi ya untuk mengidentifikasi informasi BA ya terkait dengan konteks yang mungkin akan mempengaruhi perubahan ya, mempengaruhi solusi gitu ya. Itu untuk bacem dari elicitation and collaboration. Berikutnya, nah ini adalah input output diagram untuk elicitation dan collaboration. Jadi ada, kita lihat di knowledge area elicitation dan collaboration ini ada inputnya, ada needs ya, secara seperti biasa ya, ada needs, lalu business analysis information, kemudian stakeholder engagement approach, business analysis performance assessment, kemudian tasknya ada 5 tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian output dari kegiatan ini apa? Elicitation activity plan, elicitation result yang unconfirmed ya. Jadi setelah memperoleh informasi dari fase elisitasi ya, jadi kan dapat hasil elisitasi tapi yang belum terkonfirmasi. Nah, itu kemudian akan di-confirm ya lewat task ini dan hasilnya adalah elicitation result yang confirmed. Kemudian berikutnya adalah setelah dapat elicitation result yang confirm, lalu BA mengkomunikasikan informasi tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan stakeholder engagement dalam kolaborasi, fase kolaborasi stakeholder. Gitu ya. Nah, berikutnya untuk detail dari setiap task ya teman-teman, untuk tugas minggu ini ya teman-teman, saya minta teman-teman untuk mencari informasi terkait dengan task-task yang ada dalam fase elicitation dan collaboration dengan bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Tolong dibuat dalam bentuk Word ya, dibuat dalam bentuk Word.
informasinya boleh dari mana aja, tapi saya sarankan dari buku Babok ya teman-teman ya, dari yang sudah saya share. Silakan dicari, buatlah selengkap mungkin, terus dalam bahasa Indonesia atau lebih baik dengan bahasa kalian sendiri, jadi kalian bisa sekalian belajar. Nah, itu untuk tugas minggu ini. Semoga dapat dijalankan dengan baik, dan nanti uploadernya akan saya siapkan di situs kuliah. Terima kasih, sampai jumpa kembali.